Oke. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang ECRM atau e-Customer Relationship Management. Tapi dalam hal ini kita membicarakannya dari bidang e-business. Karena kan kita juga pernah sedikit membahasnya dulu waktu di KWU sebenarnya di bagian relationship gitu ya, kan ada ya ketika membuat BMC itu ada pembuatan ada key relationship, kemudian di enterprise system itu juga disinggung tentang ECRM, itu untuk sistemnya, tetapi di sini kita bagaimana membahas ECRM untuk kepentingan pengambilan kebijakan, apa yang harus diperhatikan, indikatornya, KPI-nya untuk seorang e-bisnis. Ya, nah, oke. Ya. Jadi di dalam framework e-bisnis, di sini kita bisa melihat bahwa ada banyak yang perlu diperhatikan di dalam kita melaksanakan atau menjalankan sebuah bisnis, dimulai dari kita memperhatikan pendukung bisnis prosesnya di dalamnya, kemudian juga ada e-produk dan e-service, e-procurement, e-marketing, e-contracting, e-distribution, e-payment, dan juga ada e-customer relationship management. Artinya di sini ketika kita menjalankan sebuah bisnis, kita tidak hanya memperhatikan produknya saja, produknya unggulkah, produknya bernilai baguskah, kemudian pemasarannya juga berhasil mendapatkan pelanggan gitu ya. Tidak berhenti di situ ketika sudah pelanggannya mendapatkan banyak karena marketingnya berhasil, kemudian juga sudah menggandeng e-payment-nya juga sudah lengkap. Nah, terus kemudian sudah berhenti di situ, pelanggan-pelanggan yang ada tidak di-maintain. Nah, itu nanti bisa menyebabkan penurunan atau loyalty pelanggan itu berkurang. Makanya di sini ada e-customer relationship management dari produk yang bagus dan seterusnya sehingga sudah berhasil menciptakan banyak pelanggan, bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan pelanggan tersebut, bagaimana kita mengelola pelanggan yang ada, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan dari pelanggan yang ada itu untuk lebih meningkatkan lagi performa bisnis kita gitu. Karena nanti ketika kita memiliki sejumlah kelompok pelanggan dan pelanggan tersebut ada kelompok-kelompok pelanggan yang bernilai bagus gitu kan, nah itu yang akan bisa menjadi potensi dalam suatu bisnis untuk bisa menarik pelanggan-pelanggan baru. Nah, pelanggan-pelanggan baru itulah yang menjadi salah satu indikator perkembangan bisnis. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi apa itu customer relationship management? Jadi di sini CRM itu berfokus pada menjaga hubungan dengan pelanggan. Pelanggan itu nggak hanya sekedar beli putus, kemudian tidak istilahnya ya udah yang penting beli, enggak, tetapi bagaimana supaya bisa melayani after sales-nya juga, dan supaya ya paling nggak gampangannya pelanggan itu biar bisa repeat order. Ya kan, biar bisa repeat order, kalau dia puas dengan layanannya, puas dengan produknya, selain dia akan order kembali atau repeat order, dia juga bisa merekomendasikan kepada orang lain, saudaranya, atau sekedar dia memberikan testimoni sehingga pelanggan baru yang tidak kenal pun mungkin akan terpengaruh sehingga bisa mendukung perusahaan tersebut atau mendukung penjualan tersebut gitu ya. Jadi CRM itu berfokus pada menjaga hubungan terhadap pelanggan. Nah, kemudian tujuan dari semua aktivitas CRM itu adalah untuk mendapatkan dan meningkatkan nilai pelanggan, customer value, yaitu kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan, ya seperti yang saya sebutkan tadi. Serta di sini profitabilitas pelanggan selama
mulai dari seluruh durasi hubungan pelanggan, baik juga jadi dia itu bisa jadi pelanggan dalam jangka waktu yang lama gitu, nggak hanya sekedar ya udah beli sekarang, udah nanti pelanggannya pindah ke lain lagi, pindah ke lain lagi. Karena namanya bisnis pasti ada banyak yang sejenis kan pelaku bisnis itu. Nah, bagaimana kita bisa menjaga supaya mereka tidak berpindah ke ibaratnya nggak pindah ke toko sebelah yang mirip gitu. Oke. Nah, di sini penekanannya itu ditempatkan pada proses pelanggan, bukan pada proses produksi dan penjualan. Jadi di sini kalau dilihat ada levelnya di sini mulai dari data production, di mana di sini diterapkan quality control terhadap produk tersebut, kemudian di dalam production dan data penjualan, di sini ada computer aided selling, ya, di mana di sini ada proses manajemen yang menangani terhadap penjualan, proses penjualan. Kemudian berikutnya setelah itu, ya, setelah produknya bagus dari quality control, kemudian production dan sales-nya juga sudah bagus, ya, yang berkaitan juga dengan marketingnya juga udah bagus. Nah, berikutnya di situ baru kemudian di bagian customer related data, di data customer-nya, data pelanggannya, di situ kita berlakukan customer relationship management yang berorientasi terhadap customer gitu ya. Jadi di sini kita akan mengetahui bagaimana bukan akan mengetahui tetapi justru kita membutuhkan bagaimana data dari data-data customer ini profil-profil mereka itu bagaimana dan behavior-nya itu juga seperti apa supaya nanti kita bisa menentukan pengambilan keputusan atau kebijakan dari bisnis tersebut, perusahaan tersebut. Apakah itu nantinya akan berpengaruh juga terhadap strategi marketing berikutnya? Apakah itu juga akan berpengaruh terhadap perkembangan atau inovasi produk berikutnya gitu, memutuskan untuk menambah varian produk berikutnya itu yang seperti apa, atau akan membuat keputusan-keputusan apa untuk pengembangan bisnisnya secara umum tuh seperti itu. Nah, itu didapatkan dari ketika kita mengolah data customer di sini. Dan itu letaknya ada di dalam CRM ini. Gitu. Nah, kemudian untuk CSF dari CRM ini di sini untuk melihat atau untuk melihat perubahan ini adalah dengan merekognisi, ya, mengenali prospek penjualan pelanggan secara individu, terus kemudian juga untuk peningkatan retensi pelanggan dan peningkatan profitabilitas pelanggan. Jadi di sini kalau misalnya kita melihat kalau ini dari sudut pandang produk, kalau yang di sini dari sudut pandang customer, maka di sini kita bisa melihat dari target marketnya, ya, kalau dari sudut pandang produk, maka kita melihat customer segmennya itu seperti apa. Nah, kalau dari customer orientation, dari sudut pandang customer, maka kita tidak hanya melihat satu kelompok besar segmen marketnya seperti apa, tetapi dengan high value. Customer yang memang memiliki nilai yang baik, yang bagus, yang sekiranya potensial. Customer yang sekiranya potensial. Nah, itu yang akan kita utamakan, akan dibidik oleh si analisis customer ini, gitu. Dan berikutnya, jadi ini merupakan variabel-variabel untuk critical success faktornya CRM kalau kita melihatnya dari sudut pandang customer. Jadi di sini nanti fokus utamanya adalah pastinya meningkatkan equity customer, yang dianalisis adalah dari profil customer dan juga dari perilaku customer. Profilnya, latar belakangnya bagaimana, dan dia kebiasaan belanjanya bagaimana. Dan seterusnya, ya, tergantung dari produknya atau jenis bisnisnya seperti apa, itu bisa beda-beda. Apakah itu perbankan, vintage, atau produk-produk consumer goods, atau fashion, nah itu pasti bisa berbeda-beda behavior customer-nya. Nah, customer equity model, ya, di sini yang dikenal sebagai customer equity, ya, customer lifetime value atau customer capital, ini adalah nilai pelanggan.
atau basis pelanggan dalam upaya mencapai tujuan moneter dan non-moneter perusahaan. Ekuitas pelanggan ini dicirikan dari 3 komponen, yaitu ekuitas nilai, ekuitas merek, dan juga ekuitas retensi. Ya, di mana ekuitas nilai ini dibentuk melalui persepsi nilai pelanggan. Kemudian ekuitas merek itu melibatkan penilaian subjektif merek oleh pelanggan, jadi gimana pandangan pelanggan. Kemudian ekuitas retensi menggambarkan keberhasilan program retensi pelanggan. Oke. Jadi di sini kalau bisa ini gambarannya 3 komponen dari customer equity model, ya, yang mana di sini adalah ekuitas merek, yaitu dari penilaian subjektif merek, kemudian ekuitas nilai dari persepsi nilainya pelanggan, kemudian ekuitas retensi menggambarkan keberhasilan program retensi pelanggan. Itu bagaimana? Nah, itu nanti dianalisis oleh seorang kalau misalnya di sebuah perusahaan besar pasti ada bidangnya sendiri ya di bagian analisis datanya. Biasanya sekarang makanya ada banyak permintaan seorang data analitik, data scientist, di situ adalah untuk mengolah data-data yang ada di dalam perusahaan, termasuk salah satunya adalah data pelanggan, karena data pelanggan itu adalah data yang sangat penting. Nah, biasanya di sini untuk menghitung customer equity value itu dengan menggunakan formula ini. Jadi menghitung acquisition equity-nya seperti apa, retensinya seperti apa, equity penjualan tambahannya itu seperti apa, itu dihitung dengan menggunakan formula ini. Ya, penjelasannya di slide-slide berikutnya. Yang mana di sini kalau ekuitas akuisisi itu dihasilkan dari margin laba dikurangi pengeluaran yang ditransaksikan untuk akuisisi. Ya, jadi yang untuk formula yang pertama ini, ya, jadi marginnya dihasilkan dari margin laba dikurangi pengeluaran yang ditransaksikan untuk akuisisi. Di mana di dalam prosesnya ini, margin keuntungan harus dikalikan dengan tingkat perolehan. Nah, ini harus dikalikan dengan tingkat perolehannya dulu. Rate acquisition-nya dikalikan dengan marginnya, baru dikurangi dengan pengeluarannya. Expenditure ini pengeluarannya. Untuk akuisisi, ya, untuk mendapatkan equity acquisition. Tingkat akuisisi ini akan menunjukkan persentase pelanggan yang diperoleh sebagai pelanggan baru berdasarkan ukuran kelompok sasaran. Dengan pengeluaran itu, bagaimanapun jumlah total dimasukkan ke dalam rumus ekuitas akuisisi, yaitu dengan kata lain, pengeluaran itu tidak dikalikan dengan tingkat perolehan. Makanya di sini diberikan kurung, artinya di sini hanya margin yang dikalikan, tetapi pengeluarannya itu tidak dikalikan. Ya, jadi di sini pengeluarannya nanti setelah marginnya dikalikan dengan rate-nya, baru kemudian dikurangi dengan pengeluarannya. Oke, kemudian untuk customer retention. Dalam ngitung perhitungan ekuitas retensi pelanggan, tingkat retensi pelanggan mengungkapkan berapa banyak pelanggan dari basis pelanggan yang diperoleh yang dapat dipertahankan selama periode waktu berlakunya. Sebentar ya, izin dulu. Baik, kita kembali lagi. Jadi untuk formula yang kedua, yaitu formula yang customer retention, ya, di sini formulanya sedikit berbeda, yaitu di sini 1 per, gitu ya. Jadi 1 per, bukan kalau yang lain, yang acquisition kan enggak tadi. Jadi dari marginnya dikalikan dengan tingkat akuisisinya, baru dikurangi pengeluaran. Nah, kalau yang ini customer retention equity di sini berapa banyak pelanggan dari basis pelanggan yang dapat dipertahankan selama periode waktu berikutnya. Contohnya di sini, misalnya tingkat retensi pelanggannya 70%, yang artinya 30% basis pelanggan akan hilang dalam setahun. Jadi
ya wajar ya, ini masih bagus gitu. Jadi dari 100% pelanggan, tingkat retensinya misalnya di situ 70% itu bagus. Artinya ada 70% yang bertahan. Ya, yang 30% bisa jadi hilang dalam jangka waktu tertentu. Nah, maka jika asumsi dibuat bahwa ini tetap selalu 70% terus-menerus, maka durasi hubungan ini dihitung dari rumus yaitu 1/1 tingkat retensinya. Kemudian di sini akan diperoleh misalnya 1 dikurangi 1/1 min 0,7. Sehingga di sini akan didapatkan 3,33. Kalau durasi ini diketahui, maka total keuntungan hubungan pelanggan untuk produk inti dan layanan pelanggan ini bisa dihitung. Oke. Nah, ini untuk menghitung customer retention equity. Kemudian kalau yang terakhir formula add-on selling equity di sini dihitung dengan memperhitungkan margin dan pengeluaran untuk program pelanggan dari penjualan naik dan penjualan silang. Karena di sini kan untuk melihat bagaimana penjualan tambahannya. Kalau misalnya kalian melihat kan biasanya contoh sederhananya dari Indomaret misalnya ketika di kasir gitu ya, rotinya Bu, atau apa yang lagi ada di pulsanya gitu ya, kadang kan begitu. Atau misalnya di dalam sebuah promo-promo misalnya ada bundling, ada paket bundling, ada paket diskon tambahan untuk pembelian produk berikutnya misalnya, atau kalau beli satu harga berapa, beli dua, beli tiga harganya berbeda misalnya dan sebagainya, itu termasuk ke dalam salah satu add-on selling. Jadi bagaimana bisa menambah penjualan yang awalnya pelanggan itu membeli satu barang sehingga bisa menambah tingkat penjualannya, pembeliannya gitu ya. Jadi di sini diasumsikan bahwa durasi efek penjualan naik dan penjualan silang sama dengan durasi retensi pelanggan. Dengan kata lain di sini rumus parsial yang sama digunakan untuk durasi hubungan seperti retensi yang retensi pelanggan, formula yang retensi pelanggan. Tetapi di sini pengukuran ekuitasnya itu tergantung dari seberapa kuat kinerja perusahaan dalam aktivitas penjualan add-on-nya atau cross-selling-nya gitu. Jadi rate dari add-on selling ini harus dimasukkan ke dalam upselling. Nah, di sini artinya ketika perusahaan mau kan tadi tingkat retensi misalnya kan tidak harus dan bahkan mungkin memang sangat jarang ya ditemui retensi itu 100% karena kan bisa jadi pembeli itu hanya membelinya sekali kemudian tidak membeli lagi. Jadi pasti di bawah 100%. Nah, artinya kan ada pelanggan-pelanggan yang turun atau pelanggan yang hilang. Nah, dari situ maka supaya perusahaan bisa tetap mendapatkan jumlah pelanggan yang banyak atau bahkan malah bertambah, maka harus memikirkan cara bagaimana supaya bisa menambah tingkat penjualan, yaitu dengan melalui add-on selling ini. Gitu. Jadi dari kalau perusahaan itu nanti mengetahui tingkat retensinya, maka perusahaan bisa memutuskan atau bisa berusaha seberapa banyak add-on selling yang harus ditambahkan gitu supaya bisa menghitung perusahaan penjualannya itu bisa meningkat. Kalau kita tidak tahu angkanya, maka kita tidak tahu untuk bisa meningkat, maka kita harus bisa membuat add-on selling-nya itu berapa. Gitu. Kalau tidak tepat, tidak dihitung kira-kira ya kita tidak akan tahu apakah itu bisa naik atau turun. Jadi harus bisa dihitung. Jadi kalau kalian nanti punya perusahaan atau kalian bekerja di perusahaan besar sebagai seorang data scientist dan bergerak atau berada di bidang pengelolaan data pelanggan, maka hal-hal ini yang perlu diperhatikan. Nah, selain dari pengukuran kuantitatif tadi, ada juga pengukuran kualitatif yang harus dipertimbangkan ketika kita menilai customer value. Contohnya, pemasaran dalam sebuah maskapai, misalnya penerbangan menciptakan klub ya, biasanya kan ada ya klub member, contohnya misalnya kayak Garuda gitu ya, kan ada klub membernya
untuk loyalty pelanggannya. Nah, konsep itu tidak hanya sekedar dilakukan karena mengharapkan peningkatan hasil langsung yang bisa diukur, enggak. Tetapi ini diterapkan karena klub ini pasti akan menghasilkan rekomendasi. Ya, mungkin kalau kalian yang pernah ya, antara kalau kita nggak punya klub membernya Garuda gitu ya, dia punya long khusus, yang mana longnya itu sangat nyaman, di dalamnya banyak makanan yang gratis dan tempat istirahat yang nyaman, bahkan ada pijat gratisnya, ada internet gratis, ada komputer gratis yang bisa dipakai, bahkan printer gratis. Ya, jadi kalau misalnya kita seorang bisnismen, kita sibuk, kita membutuhkan space ketika menunggu pesawat, karena kan kalau kita mau naik pesawat, memang perjalanan pesawat memang cepat ya, kalau misalnya dari Surabaya ke Jakarta gitu ya, mungkin hanya 1 jam di atas pesawatnya, tetapi durasi dari total waktu berangkatnya dari rumah sampai nyampe itu kan nggak secepat itu, karena kan harus 2 jam sebelum sudah harus check-in. Nah, dalam masa menunggu itu tuh kan waktu banget bagi orang yang produktif. Waktu itu sayang banget kalau hanya terbuang sia-sia, dan selain menyediakan tempat yang tidak hanya sekedar membosankan menunggu di waiting room yang umum, maka khusus member Garuda yang memiliki kartu member yang bisa masuk ke longnya itu, maka dia bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di dalamnya. Dan karena memang fasilitas itu sangat spesial, maka akan sangat direkomendasikan gitu. Maksudnya ketika ada yang mencari produk penerbangan yang nyaman, maka enak nih naik ini gitu. Kalau tempat tunggunya enak, longnya enak, fasilitasnya juga lengkap. Nah, itu bisa menjadi sebuah rekomendasi. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa konsep tersebut, pembuatan klub itu tidak secara langsung memang peningkatannya, tetapi di situ bisa menghasilkan rekomendasi. Itu salah satu contohnya. Jadi di sini, ketika hubungan pelanggan di dalam klubnya itu meningkat dan menerima perlakuan yang sopan, maka kemungkinan rekomendasi akan meningkat. Jadi di sini adalah layanan pelanggan pada intinya. Nah, dengan potensi rekomendasi, potensi pelanggan utama juga akan berpengaruh pada perhitungan nanti customer value-nya juga. Gitu. Nah, itu bisa diukur dan ini merupakan salah satu contoh pengukuran kualitatif. Kalau yang tadi pengukuran kuantitatifnya, yaitu dari sisi angka-angkanya. Nah, di dalam CRM kita memiliki yang namanya customer data warehouse pastinya ya. Ketika dalam sistem enterprise mungkin ada beberapa yang mengikuti sistem enterprise juga, yang mana di sana menyediakan sistem informasi untuk bisnis proses yang ada di dalam sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Nah, di mana di sana di dalam sistem tersebut, khususnya di dalam customer data warehouse untuk CRM, di sini akan menyediakan pengukuran kuantitatif dan kualitatif dari pengembangan pelanggan yang terstruktur dalam database multidimensi. Ya, di mana di sini analisis dan pemeliharaan customer data warehouse akan dilakukan dalam analisis CRM. Jadi CRM ini dia tidak hanya sekedar sistem, tetapi sistem inilah yang akan menyimpan data, yang mana data-data ini nanti pastinya sudah berupa relational database ya, yang berkaitan dengan penjualan, berkaitan dengan data profil pelanggan dan sebagainya, dan behavior-nya juga, sehingga nanti divisi CRM yang akan menganalisis, dia akan menganalisis data-data customer itu untuk menghitung baik itu data perhitungan kuantitatif yang tadi maupun juga mau melakukan pengukuran secara kualitatif. Dan itu nantinya akan digunakan untuk menentukan penunjang keputusan bagi manajemen. Nah, bagaimana menetapkan profil pelanggan? Nah, untuk bisa menetapkan profil pelanggan, di sini pastinya ya kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Siapa saja pelanggannya, gitu ya. Siapa saja ini maksudnya bukan hanya sekedar nama, tetapi ya memang orangnya ada, dan siapanya itu mungkin juga ada profesi dan lain-lain ya. Jadi artinya siapa pelanggannya,
apa kebutuhan pelanggan tersebut, bagaimana persyaratan ini terkait dengan layanannya, ya nanti perusahaan atau sebuah bisnis tersebut bisa menentukan atau apa layanan yang sudah tersedia, kaitannya bagaimana, dan untuk nanti juga berarti layanan kalau misalnya belum ada berarti harus menyediakan layanan yang seperti apa, dan bagaimana customer ini atau pelanggan ini berkomunikasi dengan perusahaan, biasanya lebih memilih menggunakan apa, kemudian kapan pelanggan ingin diberikan notifikasi tentang perubahan produk, info produk, atau info promo. Mungkin yang banyak dan masih tetap dipakai oleh perusahaan saat ini itu tetap masih di email marketing, karena biasanya di dalam setiap situs-situs perusahaan atau ketika kita terdaftar di dalam membership perusahaan tersebut sebagai membership pelanggan kah, customer dan lain sebagainya, di situ kita akan mendapatkan apakah Anda ingin mendapatkan email newsletter. Nah, kadang kan kita mendapatkan notifikasi itu gitu kan. Nah, karena apa? Itu akan lebih apa ya? Lebih tidak mengganggu gitu dibandingkan dengan menggunakan WA misalnya. Kalau WA kan kayak seperti broadcast, tetapi sama di email juga broadcast email, broadcast newsletter yang biasanya berisi tentang info-info promo terkini dan lain sebagainya ya. Biasanya mungkin kalian kan juga banyak ya mendapatkan yang baik itu dari marketplace atau dari situs-situs yang pernah kita kunjungi setelah berbelanja. Biasanya kita akan mendapatkan email marketing lah namanya. Nah, di situ biasanya email marketing, walaupun itu adalah merupakan salah satu cara strategi marketing yang sudah lama, yang awal gitu ya, digital marketing yang awal yaitu email marketing, tetapi sampai saat ini email marketing itu masih dipakai karena memang masih efektif untuk menyebarkan informasi tersebut. Oke. Nah, kemudian setelah kita menetapkan profil pelanggan, berikutnya adalah menganalisis perilaku pelanggan. Jadi customer behavior. Sehingga di sini kita perlu menambahkan pertanyaan-pertanyaan terkait perilaku pelanggan dan loyalitas pelanggan. Di antaranya misalnya seberapa loyal pelanggan kepada perusahaan. Apakah misalnya contohnya dia melakukan pembelanjaan berulang yang berkaitan dengan loyalty, apa saja yang bisa diukur. Kemudian seberapa sering dan sejauh mana dia berbisnis dengan perusahaan. Nilai tambahan apa yang dibawa pelanggan? Seberapa tinggi nilai pelanggannya? Bagaimana nilai pelanggan berkembang di masa depan? Itu bisa dihitung. Ya, jadi customer value tadi kan sudah ada rumusnya, itu bisa dihitung. Itu untuk menganalisis perilaku pelanggan. Ini contoh pertanyaan yang tidak terbatas hanya pertanyaan ini, tetapi bisa lebih berkembang lagi. Ya, karena sebagai seorang analis data, seorang data scientist, maka memang harus memiliki banyak pertanyaan. Makanya istilahnya harus kepo ya, tapi kepo dalam hal yang membangun seperti ini. Nah, kemudian bagaimana mensegmenkan pelanggan? Jika pelanggan tadi sudah diketahui siapa saja pelanggannya, kemudian perilakunya juga sudah dianalisis seperti apa, maka berikutnya pelanggan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ini yang disebut dengan clustering. Ya, kalau misalnya kalian belajar di data mining, ada salah satu teknik klasifikasi yaitu clustering, maka itu salah satunya bisa dipakai untuk segmentasi customer. Nah, pembagian seperti ini dapat dilakukan sesuai dengan apakah dari potensi keuntungan, apakah dari sesuai dengan pengeluaran modal dan biaya akuisisi, resiko pasar, faktor keberhasilan khusus perusahaan lainnya, dan lain-lain, tergantung dari apa tujuan perusahaan ingin mengelompokkan pelanggan tersebut. Atau misalnya akan dilakukan untuk sesuai dengan tujuan untuk menentukan strategi marketingnya misalnya. Itu juga bisa. Ya, misalnya di sini pelanggan utama yang memiliki persyaratan tinggi namun menghasilkan lebih dari setengah keuntungan perusahaan itu dapat dievaluasi. Misalnya di sini
untuk memetakan atau mengelompokkan customer, di mana di sini customernya dia harus memiliki ciri-ciri yang berat lah istilahnya, customernya harus begini, harus banyak syarat lah ya. Nah, tapi customer yang banyak syarat ini memang memiliki atau bisa menghasilkan berpotensi untuk mendatangkan keuntungan yang besar terhadap perusahaan. Nah, itu kira-kira kalau misalnya ternyata memang itu menyulitkan, ya, artinya syaratnya di sini menyulitkan bagi customer tersebut untuk menjadi pelanggan, mungkin bisa dievaluasi bagaimana supaya mereka lebih mudah untuk bisa menjadi pelanggan kita, untuk menjadi pelanggan perusahaan tersebut. Jangan terlalu dipersulit. Karena apa? Ternyata kelompok pelanggan tersebut merupakan kelompok-kelompok yang bisa menghasilkan keuntungan besar. Nah, kalau sudah didapatkan klasternya, oh ini kelompok yang bisa menghasilkan besar, gimana nih supaya mereka dipermudah menjadi pelanggan kita, gitu. Ya, jadi itu contoh untuk melakukan clustering dari customer segmen marketnya, gitu, untuk menentukan kebijakan-kebijakan tertentu yang pastinya yang bisa menguntungkan perusahaan. Nah, data warehouse itu sendiri ya sebenarnya kan tuh ibaratnya kayak database lah gampangannya gitu ya, tempatnya data ya. Jadi di sini didefinisikan customer data warehouse itu bersifat multidimensi pastinya, terkait waktu dan tidak dapat diubah. Itu. Multidimensi itu berarti indikatornya ada banyak, misalnya kayak nilai pelanggan, angka perputaran, angka kunci profitabilitas, dan ukuran lainnya itu dapat dianalisis sesuai dengan dimensi analisis yang berbeda. Apakah segmen pelanggan, area distribusi, atau grup produk, atau mungkin jaringan cabang, karena bisa jadi mungkin berbeda cabang akan berbeda behavior, berbeda perilaku ya. Misalnya nih, yang saya tahu sendiri dulu di perusahaan suami gitu ya. Kebetulan dulu suami di manajer di salah satu perusahaan distribusi. Nah, salah satu produknya, ada banyak produk ya, produk supplier. Salah satu produknya adalah dari merek L'Oreal. Siapa yang tidak tahu merek L'Oreal? L'Oreal adalah perusahaan yang sangat besar, perusahaan multinasional, dan merupakan produk yang ya mungkin kalau di mall ya atau di kota besar itu sangat sangat laris ya. Tetapi pada kenyataannya khususnya di cabang Jember yang mana menangani tapal kuda, produk L'Oreal itu lebih tinggi returnya. Sehingga akhirnya perusahaan distributor yang waktu itu tempat suami bekerja, yaitu anak perusahaan Kalbe ya, PT Enseval, itu akhirnya tidak lagi menjalin kerjasama dengan L'Oreal karena apa yang ada rugi distributor gitu. Jadi mereka tidak lagi mendistribusikan produk-produk L'Oreal untuk area sini. Tetapi mungkin kalau untuk area Jakarta, Surabaya ya, daerah RDC, perusahaan Enseval ini masih tetap menjalin hubungan, masih tetap mendistribusikan produk tersebut. Tetapi untuk cabang di sini tidak mendistribusikan lagi karena setelah dilihat dari datanya ternyata tidak menguntungkan, malah lebih banyak returnya, akhirnya diputus. Artinya tidak lagi megang produk itu, istilah gampangnya itu begitu. Jadi bisa beda-beda nanti indikatornya sesuai dengan dimensi analisisnya apa gitu. Kemudian terkait dengan waktu data warehouse customer ini berarti evaluasinya berhubungan dengan masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Dan ini nggak bisa diubah ya kalau yang masa lalu, artinya data-data tersebut kan data yang sudah terjadi gitu. Jadi nilai-nilai dari data warehouse ini hanya bisa dibaca, nggak bisa diubah. Ya, bisa dipakai secara berkala dari sistem operasional yang tersedia di database untuk kemudian dianalisis sebagai sebuah alat bantu untuk melakukan evaluasi, terutama bagi manajemen untuk membantu mendukung pengambilan keputusan.
Oke. Nah, dari data perusahaan dan informasi pasar yang sengaja dikumpulkan di gudang data pelanggan, analisis-analisis seperti misalnya rencana pemeliharaan hubungan, ya, relationship dengan pelanggan, bagaimana optimalisasi aktivitas pemasaran dapat dihasilkan. Nah, dalam hal analisis pelanggan, perilaku penjualannya, dan keterlibatannya dalam hubungan pelanggan, maka prosedur-prosedur ini bisa dipakai. Ya, artinya di sini gampangannya, kalau kalian mau menerapkan data mining di dalam CRM atau di dalam e-business itu sangat bisa, dan di sini banyak sekali yang bisa diterapkan, ya. Di mana di sini dikelompokkan menjadi dua, ya, ada analisis dan juga ada prosedur prognosis untuk CRM. Kita bisa menggunakan di situ. Kalau misalnya mau menganalisis dari customer relationship yang ada saat ini dan juga dari customer behavior yang ada, maka kita bisa menganalisis dengan melakukan clustering dan juga analisis deviasi, atau juga kita bisa melakukan asosiasi atau juga generalisasi. Selain itu, kita juga bisa melakukan prognosis, yaitu dari kira-kira hubungan masa depan dengan customer dan pengembangan dari behavior customer itu, yaitu dengan melakukan klasifikasi dan juga efek prognosisnya seperti apa. Nah, ini kalian bisa banget menerapkan konsep data mining-nya di situ. Dan ini bisa menjadi topik untuk tugas akhir, topik untuk skripsi, bahkan yang memang dibutuhkan perusahaan-perusahaan besar saat ini itu adalah hal-hal ini. Kemarin juga ada salah satu tempat magangnya Merdeka Belajar, ya. Mungkin ada salah satu dari anak DPA saya ada yang magang di MBKM tersebut dengan topik customer segmentasi. Jadi penerapan clustering, entah bagaimana perkembangannya saat ini. Tapi kemarin mendaftar itu di Bank Syariah Indonesia, kalau tidak salah, itu yang magang 6 bulan. Jadi khusus di clustering segmen market gitu. Nah, berikutnya ini penjelasan-penjelasan dari yang data mining, ya, untuk yang CRM. Jadi dalam analisis itu ada clustering, bisa melakukan clustering dan juga deviation analysis, bisa melakukan association, bisa melakukan generalisasi juga. Nah, clustering dan analisis deviasi di sini tujuannya adalah pengelompokan atau untuk mengelompokkan pelanggan bersama dengan profil pelanggan dan perilaku pelanggan yang serupa. Jadi nanti akan di klaster, ada berapa klaster ternyata gitu, ya. Kemudian dari klaster tersebut bisa ditentukan tujuannya, tentunya punya tujuan, ya, ingin apa, sehingga nanti dari klaster tersebut dapat ditentukan tindakan berikutnya atau pengambilan keputusan dari perusahaan tersebut, kebijakan barunya apa. Nah, kalau yang analisis deviasi ini bertujuan untuk mengenali perubahan dalam pola perkembangan dan perilaku untuk menentukan stray yang tidak dapat dimasukkan ke dalam klaster manapun. Jadi bisa jadi ada data-data yang melenceng gitu, ya. Data, ya mungkin kan kali aja tiba-tiba ada pelanggan yang aneh gitu, yang bukan aneh tetapi pelanggan yang di luar dari biasanya, itu wajar adanya. Jadi yang biasanya, misalnya nih, yang biasanya membeli produknya adalah pelanggannya mestinya adalah gendernya perempuan, tapi tiba-tiba ada cowok yang membeli produk tersebut misalnya, yang mana itu di luar dari target market, nggak masalah gitu kan, tetapi itu mungkin saja ada gitu. Nah, itu juga bisa dianalisis, kira-kira apa kok bisa terjadi seperti itu, kok bisa ada begitu. Nah, kalau memang itu ternyata data-data stressnya itu banyak, nah mungkin itu perlu dianalisis, apakah memang itu merupakan salah satu data potensial pendukung. Nah, di sini sehingga analisis pengelompokan dan penyimpangan ini memungkinkan lini pelanggan untuk dievaluasi sehubungan dengan kriteria yang berbeda dan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku customer clustering ini. Gitu. Nah, kemudian itu yang clustering. Kalau yang association ini bisa dikaitkan dari analisis belanjanya, analisis keranjang belanjanya dari yang dibeli biasanya, ya. Jadi di sini
ditangkap dalam aturan asosiasi, yaitu misalnya jika A dan B maka C. Misalnya di sini ketika seseorang berbelanja, apakah dari daftar belanjaannya itu biasanya yang dibelinya itu apa saja. Kalau misalnya beli sabun, biasanya beli sabun dengan apa misalnya. Kalau misalnya membeli baju dengan apa. Nah, itu mungkin bisa dianalisis dari asosiasi tersebut. Ya. Apakah di sini kombinasi produk ditampilkan sedekat mungkin satu sama lain secara fisik atau berjauhan. Nah, di sini akan dilihat nilainya apakah itu akan mendukung terhadap penjualan. Ini juga bisa dijadikan topik penelitian ya. Ada beberapa mahasiswa yang juga dulu mengambil topik ini, bagaimana menentukan letak produk ya, letak produk untuk dijejer atau bersebelahan. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri. Biasanya kan kalau tempatnya makanan ya makanan, snack ya snack. Mungkin snack berdekatan dengan minuman, nggak berdekatan dengan sabun-sabun gitu ya. Tetapi kalau yang sabun-sabun ya berdekatan dengan ya sabun kah, pasta gigi kah, toiletries yang lain-lain itu baru berdekatan dengan itu gitu ya. Jadi peletakan itu kalau bisa nggak yang nyampur sembarang tanpa dipertimbangkan. Karena itu peletakan yang berdekatan atau berjauhan itu bisa berpengaruh terhadap analisis customer. Kemudian berikutnya yang generalisasi, yaitu saat customer data dievaluasi, di sini seringkali yang menarik itu adalah berfokus pada laporan data gabungan daripada data yang detail. Ya, abstraksi objek ke dalam kategori objek disebut generalisasi. Contoh, kita dapat mengeneralisasi perilaku pelanggan individu dengan perilaku kelompok pelanggan. Sebaliknya, analisis pelanggan individu atau subkelompok, bukan grup pelanggan, itu disebut spesialisasi. Jadi kalau dari menganalisanya dari individu itu spesialisasi. Maka fungsi generalisasi dan spesialisasi ini dapat diterapkan pada tingkat agregasi yang berbeda. Jadi nanti dari data warehouse yang ada nanti bisa dilakukan analisis-analisis apakah itu secara umum diambil generalisasi atau mau dianalisis spesialisasi. Itu bisa masing-masing dilakukan kalau memang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Berikutnya lagi yang klasifikasi. Alokasi pelanggan di dalam kategori tertentu berdasarkan karakteristik pelanggan itu disebut dengan klasifikasi. Artinya mengelompokkan ke dalam kategori tertentu berdasarkan karakteristik tertentu. Contoh misalnya pemeriksaan resiko di lembaga keuangan atau asuransi, yang mana nanti nasabahnya dibagi menjadi apakah nasabah ini merupakan yang beresiko tinggi atau rendah. Makanya kalau mungkin kalian pernah mengisi data asuransi ya ketika mau menjadi member asuransi, apakah pernah memiliki riwayat penyakit tertentu, penyakit berat, penyakit yang beresiko tinggi gitu ya, misalnya seperti golongannya kayak jantung, kanker, apaan ya ada lah biasanya ya kalau perusahaan asuransi itu ada daftar-daftar penyakit yang berisiko tinggi. Nah, kalau memiliki itu atau misalnya kayak gini merokok, apakah Anda perokok? Nah, itu kan nanti akan menjadi pertimbangan ya sebagai variabel yang akan menentukan apakah data atau nasabah tersebut akan tergolong menjadi nasabah dengan resiko tinggi atau resiko rendah. Tapi kalau misalnya seorang pegawai bekerjanya di dalam gedung bukan di jalan, nah itu kan berbeda ya, bekerja di gedung tidak merokok misalnya, kemudian tidak pernah punya riwayat sakit, tidak pernah rawat inap di rumah sakit, nah itu bisa jadi menjadi kelompok yang risiko rendah. Nah ini merupakan salah satu contoh dari masalah-masalah klasifikasi. Untuk klasifikasi sendiri itu bisa dengan beberapa cara, bisa dengan pohon keputusan, jaringan saraf, atau algoritma genetika. Ya, jadi ada banyak metode yang bisa dipakai untuk klasifikasi. Kalau klasifikasi ini datanya itu sudah
berlabel, artinya sudah tahu klasifikasi kelompoknya. Kalau clustering itu masih belum berlabel, artinya kita masih belum tahu kelompoknya, labelnya itu masih belum tahu, akan dikelompokkan menjadi apa-apa-apa, kita masih belum tahu, itu namanya clustering. Nah, kemudian efek prognosis. Di sini dapat diperkirakan dengan menggunakan prosedur prognosis, yaitu perkembangan individu karakteristik pelanggan. Misalnya, tertarik dengan volume pesanan pelanggan untuk periode laporan berikutnya. Kira-kira berapa volume pesanan berikutnya? Permintaan berikutnya itu berapa? Nah, menghitungnya dari mana? Dari data-data sebelumnya atau dari data-data saat ini. Ya, di sini yang biasanya disebut kalau di perusahaan itu disebut dengan forecasting. Kira-kira permintaan pelanggan bulan depan berapa supaya perusahaan bisa menyediakan stok berapa. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, ini bisa dengan paling gampang dilakukannya dengan misalnya melakukan analisis regresi. Atau bisa juga dengan prosedur yang lain atau metode yang lain dengan jaringan saraf, algoritma genetika juga bisa. Tergantung dari jenis perilaku datanya. Apakah datanya data tren atau data horizontal ataukah data musiman ya yang fluktuatif. Nah, itu bisa berbeda-beda metode yang cocok untuk dipakai. Nah, itu tadi yang menjadi apa saja yang bisa dianalisis di dalam data warehouse customer ya dengan menerapkan data mining untuk CRM. Ada istilah customer buying cycle. Ya, istilah customer buying cycle ini sebenarnya mengacu pada model proses yang menunjukkan hubungan konsumen antara perusahaan dengan pelanggan. Yang mana di sini kalau yang proses-proses pelanggan itu yang ada di dalam ya. Kalau yang proses perusahaan itu yang di bagian luar. Ya, jadi kebalik ya ini ya. Customer process dan company process. Jadi kalau yang di luar itu yang pelanggan, yang di dalam itu adalah yang perusahaan. Jadi pelanggan itu akan melakukan pembelian kah, apa yang dilakukan proses-proses yang ada di dalam customer, kemudian cycle yang di dalam itu merupakan proses-proses yang dilakukan oleh company. Apakah servisnya, salesnya, marketingnya, gitu. Ini adalah istilah dari customer buying cycle. Nah, kalau untuk sistemnya sendiri, penggunaan CRM sistemnya itu sendiri, itu bisa dipelajari di dalam sistem enterprise juga ada, ya, atau bahkan mungkin ketika kalian mau menerapkan di dalam mata kuliah yang berbasis project, itu kalian bisa salah satunya menerapkan juga CRM-nya. Ya, disesuaikan saja dengan mata kuliah berbasis project-nya yang ada. Apakah yang berkaitan dengan agro, misalnya ya PPL agro kah atau apa, itu harus perusahaan yang bagaimana. Nah, misalnya diambilnya yang diangkat topiknya adalah tentang CRM-nya, itu bisa. Atau misalnya tugas-tugas mata kuliah web kah, dan lain-lain. Nah, di sini yang jelas kalau untuk CRM system pasti di sini ada customer data warehouse-nya. Jadi database-nya itu harus detail yang bisa memenuhi kebutuhan analisis data customer. Analisis data customer seperti apa? Contohnya yang tadi itu, mulai dari clustering kah, klasifikasi kah, generalisasi kah, spesialisasi, dan lain-lain gitu ya. Itu atau forecasting. Nah, itu harus bisa, data warehouse-nya harus bisa menyediakan kebutuhan untuk analisis data tersebut. Gitu ya. Dan kemudian dari database tersebut ada proses mining-nya, kemudian ada proses-proses apakah itu marketing, penjualan, dan servisnya, ya, dan beserta dengan layanannya. Nah, ini CRM sistem yang harus disediakan. Tapi ini lebih dibahas biasanya di sistem enterprise ya. Untuk controlling-nya itu juga seperti ini. Jadi control cycle untuk CRM dari database, kemudian operational level, ke
tactical analytical level, kemudian di dalam strategic level. Ya, di sini controllingnya mulai dari yang hardware-nya, ya, infrastrukturnya sampai ke pengambil keputusan. Itu di bagian manajemen. Ya. Oke, itu untuk pembahasan ECRM kita pagi ini. Kalian bisa menambah referensi literaturnya dengan membaca-baca sebagai ya untuk bisa. Oke, sampai mungkin ada yang mau lebih dahulu akan didiskusikan itu ya suaranya. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Ini kan CRM ini berfokus pada menjaga hubungan pelanggan. Ya. Melibatkan membangun, mengelola hubungan antara perusahaan atau organisasi dengan pemangku kepentingan. Ya. Pemberian rating pada sebuah produk yang sedang kita jual itu apa termasuk dalam CRM ini ya Bu? Terima kasih. Itu bisa menjadi data feedback dan itu bisa juga menjadi variabel yang bisa dianalisis. Kalau memang perusahaan tersebut menyediakan apa istilahnya di dalam data warehouse-nya dia menyediakan wadah untuk menampung feedback dari pelanggan, maka itu bisa dianalisis nantinya dan bisa setelah dianalisis bisa menjadi penentu kebijakan berikutnya apa yang harus dilakukan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Jadi bisa. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Jadi di sini kalian berpikirnya sebagai, karena kan kalau kuliah e-bisnis memang dari awal ya, saya memberikan gambaran bahwa seolah-olah kalian akan menjadi seorang CEO atau akan menjadi seorang konsultan bisnis gitu. Jadi tidak hanya sekedar menjadi karyawan, tetapi bagaimana ketika kalian nanti akan mengelola sebuah bisnis dan akan mampu untuk menganalisis bagaimana pengambilan keputusan ke depannya. Dan untuk bisa seperti itu, maka kalian harus punya wawasan, harus punya pemikiran, mindset ya yang luas untuk bisa memahami hal-hal materi-materi di dalam e-bisnis ini. Gitu. Jadi harus luas. Karena nantinya menjadi seorang pelaku bisnis. Gitu. Ada lagi? Ada lagi yuk yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Kemarin yang ngetek saya kayaknya baru 2 deh, yang dari mana? Dari hasil membuat analisis datanya. Yang lainnya pada kemana? Mungkin yang ngetak Bu Karina ada berapa? Kayaknya di saya cuma 1 malah, Bu. Bagus loh yang kita udah dibikin bannernya. Iya, di sana juga udah oke. Oke, kalau tidak ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan lagi, mungkin untuk tugas berikutnya sekali itu yang bikin paper ya, karena ini kan kalau yang ECRM itu banyak tentang apa istilahnya, banyak tentang penerapan analisis data, data mining. Jadi kalian coba untuk mencari atau meresum dari paper-paper yang ada.
papernya boleh dari paper ilmiah atau dari paper bisnis. Artinya yang mana di sana menerapkan atau membahas atau menganalisis dari salah satu pembahasan dari komponen-komponen HRM tadi. Terserah apakah ada yang menganalisis clusteringnya, apakah ada yang menganalisis klasifikasinya dan lain sebagainya dari profil customer atau perilaku customer. Silahkan kalian cari paper tersebut dan kemudian kalian resume. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian bisa tahu contoh dari analisis CRM itu seperti apa. Ya, sekali lagi di sini tujuannya lebih ke penambahan pemahaman kalian. Jadi kalian silahkan cari yang paling menarik, yang menurut kalian makin bagus itu makin baik. Semakin baik, maka pastinya wawasan yang kalian dapatkan juga akan semakin baik dan itu akan menjadi bekal kalian kalau misalnya nanti kalian terjun di dalam perusahaan-perusahaan besar. Atau bahkan mungkin ketika kalian sendiri nanti akan membangun atau mengembangkan sebuah bisnis besar. Itu untuk tugas minggu depan. Permisi, Bu. Ya. Untuk tugasnya ini individual atau tetap berkelompok ya? Kelompoknya berapa orang ya kemarin? Yang berkelompok yang analisis data deh. Iya. Jadi untuk paper ini berarti individual Bu ya? Individu, ya, supaya kalian sendiri bisa mendapatkan wawasan masing-masing, gitu ya. Baik. Terus izin bertanya juga Bu, untuk yang meminta ujian susulan bagaimana Ibu ya? Oh iya, minggu kemarin ya. Ada berapa sih? Sudah didata belum? Iya sudah Bu. Itu ada sekitar lumayan sih Bu ya. Ini ada 9 Bu, 9. Ada 9 yang. Oke, 9 ya. 9 nggak nyampe 20% kan berarti ya. Oke. Iya. Oke, nanti saya infokan menyusul ya. Iya. Terus untuk yang susulan ini apa yang sudah mengerjakan apa boleh ikut lagi gitu atau mungkin kurang puas dengan nilainya gitu? Enggak. Oh iya, baik. Terima kasih. Kan belum tentu masih. Kalau yang sudah ikut kan sudah pasti. Oke, nanti saya infokan menyusul ya. Ibu. Ada lagi? Baik, kalau misalnya sudah tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan pagi ini. Mungkin ada tambahan dari Bu Karina? Cukup dari saya, Bu Nelly. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Karina. Baik, terima kasih pada mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.